Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Inter, Stella Rossa, dan Copenhagen. Gak apa-apa deh grup neraka kayak gitu sih, gue ikhlas. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Benjamin Pavard akhirnya sudah resmi menjadi bagian dari skuad Inter 2023-2024. Dia sudah lolos tes medis, sudah tanda tangan kontrak juga. Aduh, lega banget teman-teman. Akhirnya kita menginvestasikan uang yang tidak sedikit untuk ukuran Inter ya, untuk membeli pemain level dunia di usia terbaik mereka. Kan biasanya kita merekrut pemain hebat, memang sih punya pengalaman level internasional, tetapi biasanya di usia-usia senja kayak Alexis Sanchez. Nah, Pavard ini teman-teman usianya masih 27 tahun, gokil banget, dan dia sudah meraih 10 trofi bersama Munchen, 4 diantaranya juara Bundesliga, 1 Liga Champions, 1 FIFA Club World Cup, dan 1 UEFA Super Cup. Gokil. Lalu bersama timnas Prancis dia adalah juara dunia 2018 dan juara Nation League 2021. Prestasi yang Pavard raih bersama timnas Prancis maupun bersama Bayern Munchen itu bukan prestasi yang pemberian cuma-cuma ya, bukan cuma sekedar nebeng gelar, karena dia adalah bagian dari pilar inti dari timnas Prancis maupun Bayern Munchen. Lalu yang menarik, di musim lalu bersama Bayern Munchen, jumlah penampilan Pavard ketika bermain sebagai center back itu sama banyaknya dengan De Ligt dan Upamecano. Jadi selain jago, kemudian bergelimang pengalaman juara, dia juga serba bisa. Nah, Pavard ini dibeli oleh Munchen dari Stuttgart di tahun 2019 ketika si Stuttgart itu degradasi. Jadi bisa dikatakan karir Pavard diselamatkan oleh Munchen ya. Ketika pemain lain degra, dia malah pindah ke klub terkuat di Jerman. Dan di musim-musim berikutnya dia bergelimang gelar. Dan dibelinya juga nggak murah teman-teman. Di 2019 itu harganya 35 juta. Gokil. Dan dia dijual di tahun ini dengan harga 32 juta. Jadi di sisi lain, Pavard ini merupakan investasi yang sangat amat berhasil ya dari Munchen. Di Inter teman-teman, Pavard ini sangat amat sesuai ya dengan kebutuhan Inzaghi. Inzaghi di musim ini membutuhkan center back kanan kokoh pengganti Skriniar. Yang datang Pavard. Pavard bukan cuman handal, bukan cuman kokoh dalam hal bertahan, tetapi dari sisi visi menyerang jauh lebih bagus dibandingkan Skriniar. Pavard adalah back yang punya naluri gol bagus, umpannya progresif, dia sering membantu serangan, dan umpan-umpannya juga akurat. Jadi dengan kata lain, sekarang center back kita di kiri ada Bastoni yang siap long ball diagonal ke Barella, dan kemudian kita punya Pavard di sisi kanan yang siap long ball diagonal juga sekarang ke Mkhitaryan. Wah, ini bakal menarik banget. Kalau menurut La Gazzetta begini teman-teman, ini mungkin adalah kisah paling romantis dari seorang pemain bola. Pavard sebelum menandatangani kontrak dengan Inter sudah berulang kali menyatakan keinginannya untuk ke Milano. Ia ingin ke Inter. Pavard bahkan tidak bisa menahan diri untuk menyatakan dirinya adalah fans Inter ketika masih berada di pesawat menuju Milano. Ini maksudnya ketika Pavard lagi di pesawat kan dia share IG story ya, ada tulisannya Benji sang Interista. Lalu Gazzetta menambahkan, Inzaghi sekarang sangat puas. Pavard menambah kualitas Inter. Dia adalah another Bastoni, pemain bertipe Bastoni di sisi kanan Inter dengan segudang pengalaman internasional. Dengan adanya Pavard akan ada kompetisi lebih sengit di skuad Inter, dan Inzaghi punya banyak pilihan untuk rotasi di sektor belakang dan wingback kanan. Inter kini telah komplit dan punya banyak pilihan dibandingkan musim lalu. Namun tetap perlu ada pembuktian di lapangan apakah Inter lebih baik dengan kehadiran bek asal Prancis ini. Benji yang mengaku seorang Interista sudah sangat yakin ingin pindah ke Inter. Dia berkata terus terang kepada klub sebesar Munchen tanpa ragu-ragu bahwa dia ingin ke Inter. Wah, ini gokil banget. Oke, lanjut teman-teman untuk berita berikutnya di Cerewetin Inter hari ini, bahwa nanti malam akan ada drawing Liga Champion. Ini dari beberapa media yang gue baca sih drawingnya jam 23 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, menurut La Gazzetta teman-teman, tapi ini sih agak lawak sih menurut gue. Di sini dikatakan bahwa yang paling difavoritkan untuk juara musim depan adalah City. Lalu di bawahnya ada Inter, Madrid, dan Munchen. Nggak gitu-gitu juga kali menurut gue. Ya udahlah, kita masih jauh lah di bawahnya Madrid dan Munchen. Dari sisi
sisi kualitas squad masih jauh lah kita di bawah Munchen dan Madrid. Tetapi pembuktian di atas lapangan kita who knows lah. Di drawing Liga Champions musim ini teman-teman, Inter ada di pot 2. Wah, ini sangat menarik nih. Kita bersama dengan Madrid, MU, Arsenal, Dortmund, Atletico, Leipzig, dan Porto. Berarti setidaknya di babak grup ini kita akan terhindar melawan Madrid, terhindar lawan Atletico Madrid. Ya lumayan lah ini ya teman-teman. Sejujurnya teman-teman, gue berharap di Liga Champions musim ini di babak grup kita langsung mendapatkan grup neraka, grup yang paling keras. Ini kalau berdasarkan pot pembagiannya, mungkin di pot 1 gue berharap kita dapat Feyenoord, di pot 2-nya Inter, kemudian di pot 3-nya ini ada Stella Russa dari Serbia, kemudian di pot 4-nya Copenhagen. Nah, itu grup neraka tuh. Inter, Stella Rossa, dan Copenhagen. Gak apa-apa deh grup neraka kayak gitu sih, gue ikhlas. Lalu untuk tim tetangga kita, AC Milan, semoga mereka mendapatkan grup yang lebih lemah ya. Grup yang enteng lah supaya mereka lolos. Kayak contoh di pot 1-nya City, pot 2-nya Madrid, pot 3-nya Milan, 4-nya Newcastle biar ketemu Tonali. Nggak apa-apa deh, Milan dapetnya yang kayak gitu aja ya. Amin, biar lawannya enteng maksud gua. Lanjut untuk cerewetin Inter hari ini. Berita dari Corriere dello Sport, mereka mengatakan bahwa Scudetto now up to the center forward. Scudetto saat ini bergantung dari para striker. Ada Osimhen, Lautaro Martinez, Giroud, Vlahovic, dan Immobile. Sekarang ditambah lagi satu pesaing yaitu Big Rome. Menurut Corriere dello Sport, Serie A sekarang serupa turnamen untuk para striker nomor 9. Aduh, semoga Lautaro bisa bugar terus ya, bisa bersaing menjadi top skor, bisa membawa kita Scudetto bintang kedua musim ini. Lautaro itu di beberapa musim terakhir terlihat bahwa dia punya penyakit panceklik gol selama 2-3 bulan. Nah, semoga musim ini ketika Lautaro Martinez lagi kumat ya panceklik gol, semoga Marcus Thuram, Arnautovic, dan Alexis Sanchez bisa nutupin. Tetapi dari 3 striker kita itu, gue paling berharap Marcus Thuram. Ini kalau menurut La Gazzetta, Marcus Thuram di 2 giornata awal perlahan membuktikan bahwa dia bisa mengisi peran Dzeko dan Lukaku. Marcus Thuram menurut La Gazzetta memiliki tubuh serta kekuatan seperti Dzeko dan kecepatan seperti Lukaku. Nah, ini catatan dari La Gazzetta, Marcus Thuram di 2 giornata awal selalu diturunkan dan selalu memberikan dampak bagi tim. Tidak ada pergerakan dia yang sia-sia. Saat ini hanya gol yang belum tiba. Lalu Gazzetta juga menyebutkan bahwa di situs resmi Inter bahkan Thuram dinobatkan sebagai pemain terbaik di partai lawan Cagliari. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman tentang Pavard, tentang drawing UCL di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.